Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada seluruh siswa kelas 12, baik IPA maupun IPS. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tentang pelajaran pengajian Al-Quran, ya, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum nun mati atau tanwin. Namun sebelumnya saya ucapkan terlebih dahulu, ya, kita berdoa dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada seluruh siswa sekalian, ya, pada pertemuan kali ini, ya, kita akan membahas tentang hukum nun mati atau tanwin, ya. Di mana pada pertemuan sebelum ini, ya, kita telah membahas tentang hukum mad, ya, hukum mad. Nah, jadi sekarang kita membahas tentang hukum nun mati. Hukum nun mati artinya huruf nun mati atau kalau dalam bahasa Indonesia huruf n, ya, atau tanwin an, in, un, ya. Apabila dia berjumpa dengan jumlah huruf hijaiyah yang berjumlah 28 huruf itu, maka hukumnya akan menjadi 5 macam, ya. Sekali lagi, hukum nun mati ini adalah bacaan nun mati atau tanwin apabila dia berjumpa dengan huruf hijaiyah yang berjumlah 28 huruf, maka hukumnya akan menjadi 5 macam hukum, ya. Yang pertama adalah izhar. Izhar artinya menurut bahasa jelas atau tegas. Jadi izhar itu artinya jelas atau tegas. Atau dengan kata lain terang, bisa juga. Ya. Menurut istilah ilmu tajwid, ya, izhar artinya bunyi nun mati atau tanwin dibaca dengan jelas dan tegas apabila berjumpa dengan huruf kholqi. Huruf kholqi itu ada 6, yaitu huruf kerongkongan yang keluar dari dada sampai ke kerongkongan sini, tenggorokan, ya. Yaitu huruf hamzah. Hamzah itu a, i, u, hamzah, ya. Kemudian huruf ain, ya, huruf ghain, huruf kha, huruf ha, dan huruf ha. Jadi ada 6 huruf, ya, yang disebut dengan huruf izhar, ya. Nun mati apabila berjumpa dengan salah satu huruf ini, maka nun mati atau tanwin ini dibaca dengan jelas atau tegas, tanpa dengung, Contoh ayat. Man amana billahi. Man. Jadi dibaca man itu jelas. Tidak boleh samar-samar, tidak boleh terlalu lama, tidak boleh terlalu cepat juga tidak boleh. Jadi dibaca dengan jelas huruf nunnya itu. Man amana billahi. Jadi yang mana huruf nun mati ketemu dengan hamzah, maka dibaca dengan jelas dan tegas tanpa dengung. Berikutnya, yang kedua, idgham bila gunna. Idgham bila gunna artinya menurut bahasa, idgham itu melebur atau memasukkan. Bila itu artinya tanpa, gunna artinya dengung. Jadi melebur tanpa dengung. Apa yang dimaksud dengan melebur tanpa dengung? Yaitu nun mati ini atau tanwin kita lebur, kita masukkan kepada huruf idgham bila gunna itu dengan tidak dengung. Di mana hurufnya ada 2 macam, ada 2 huruf, ro dan lam atau lam dan ro, ya. Menurut istilah, bunyi nun mati atau tanwin dilebur apabila berjumpa dengan huruf ro dan lam tanpa dengung. Contoh ayat. Min rabbihim. Tadinya min rabbihim. Ketika kita gabung kata-kata ini, maka cara membacanya atau mengucapkannya adalah mir rabbihim. Mir rabbihim. Jadi ini ditasdidkan ro-nya. Karena dia huruf nun ini kita lebur jadi huruf ro. Jadi ro-nya ditasdidkan. Mir rabbihim.
Ya, itu salah satu contoh. Atau dalam kalimat azan, asyhadu an la, dibaca asyhadu alla. Tadinya tulisannya an la, tetapi dibaca asyhadu alla ilaha. Ya. Berikutnya, yang ketiga, idgham bi gunna. Idgham bi gunna, melebur dengan dengung, ya. Idgham melebur, bi itu dengan, gunna dengung. Menurut istilah, bunyi nun mati atau tanwin dilebur apabila berjumpa dengan huruf 4 ini, ya. Yaitu huruf ya, mim, waw, nun. Bisa saja kamu singkatkan ini ya menjadi, atau kita jadikan satu kata, yamun, yamun, ya mim waw nun. Dengan dengung. Kalau bila guna tidak dengung, kalau bi guna dengan dengung. Contoh, man yakulu, man yakulu dalam Quran surat Al-Baqarah, ya, ayat ke-8. Wa minan nasi may yaqulu. Jadi dibaca bukan man lagi di sini, tetapi dibaca may yaqulu. Ingat dengan dengung. Ingat dengan dengung ya. May yaqulu. Ya. Kecuali kata-kata ini. Kecuali kata-kata ini. Di dalam Al-Qur'an, dalam ayat Quran ada kata-kata ini ya. Nah, ini tidak dibaca dengan dengung, tidak dibaca dengan idgham, tetapi dibaca dengan izhar ini. Ini kecuali ya, ada 3 kata-kata ini. Yang pertama, dunia. Dunia, tidak boleh dibaca duya. Tetapi tetap dibaca dunia. Yang kedua, bunyanun. Bunyanun, tetap dibaca bunyanun, ya. Bunyanum marsus, ya. Yang ketiga, kinwanun. Kinwanun, tidak boleh dibaca kiwanun, tetapi dibaca tetap kinwanun, dibaca izhar. Ini kecualinya. Cuma ini saja yang tidak boleh diidghamkan. Kemudian yang keempat, iklab, ya. Iklab itu artinya menukar. Menurut bahasa, sedangkan menurut istilah, menukar bunyi nun mati atau tanwin menjadi bunyi huruf mim. Jadi bunyi nun mati kita tukar menjadi bunyi huruf mim. Seperti huruf an menjadi huruf am. Ya. Huruf an menjadi huruf am. Ya. Apabila berjumpa dengan huruf ba. Jadi huruf iklab itu cuma satu, yaitu huruf ba. Ya. Huruf iklab cuma satu, yaitu huruf ba. Contohnya dengan dengung ya. Nah, ini dengan dengung ya, tetap ini lupa saya. Dengan dengung. Dengan dengung ya. Contoh di dalam satu ayat ya, azabun alimun bima. Ini tanwin ini. Tanwin ini mirip dengan huruf nun ya. Alimun bima kanu. Dibaca dengan alimum, langsung jadi huruf mim. Alimun menjadi alimum, tutup mulutnya ya. Alimum bima kanu yakdzibun ya. Kemudian yang kelima, ikhfa. Ikhfa artinya samar-samar, samar-samar atau tersembunyi. Arti ikhfa menurut bahasa ya. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, ikhfa artinya bunyi nun mati atau tanwin dibaca dengan samar-samar disertai dengan dengung apabila berjumpa dengan huruf 15 huruf ya. Ada 15 huruf ikhfa ini. Jadi cara menghafalnya itu gampang. Kamu hafalkan dulu dari izhar. Izhar ada 6 huruf, kemudian idgham bila guna ada 2 huruf, kemudian idgham bi guna ada 4, kemudian iklab ada 1. Selebihnya semuanya huruf ikhfa ya. Itu cara kita menghafalkannya. Jadi kalau kita mau menghafalkan kan mungkin agak sulit ya, karena jumlahnya banyak, 15 huruf ya. Oke. Disertai dengan dengung. Artinya dengung juga. Contoh,
illa anfusahum. Apa yang dimaksud dengan samar-samar ya? Bunyi nun mati atau tanwin ini diucapkan ya dengan samar-samar, tersembunyi dia antara nun dengan huruf ifa ya. Misalnya huruf ifa itu huruf fa. Jadi tidak dibaca anfu tetapi anfu. Jadi kita menyebutkan huruf nun tetapi mulut kita sudah mau menyebutkan huruf fa. Contoh, illa anfusahum. Atau huruf nun ketemu dengan qaf ya. Min qabli. Min tidak lagi min tetapi dibaca min qabli ya. Dan seterusnya. Kemudian catatan kecil ya. Ghunna, tadi banyak yang menggunakan ghunna, ada yang tidak ghunna ya. Ghunna itu artinya dengung, yaitu suara yang keluar dari rongga hidung dan dibaca dengan 3 harokat atau 3 ketuk ya, 3 ketuk, 3 detik. Jadi setiap dengung, setiap ghunna harus dibaca dengan 3 harokat. Jadi tidak boleh kita dengung kita baca dengan 1 harokat atau 2 harokat. Atau lebih panjang lagi 6 harokat tidak boleh juga. Jadi harus 3 harokat setiap ghunna atau dengung. Ya, nah, ini tentang hukum nun mati atau tanwin. Ya, apa yang kita dapatkan belajar tentang hukum ini ya? Apabila kalian sungguh-sungguh belajar hukum nun mati atau tanwin, insya Allah ya. Bacaan Al-Quran kalian akan menjadi lebih baik dan lebih benar ya. Karena tidak akan mungkin bacaan Al-Quran seseorang muslim ya atau muslimah itu baik apabila dia tidak menguasai ilmu tajwid. Sekali lagi, tidak akan mungkin bacaan itu baik dan benar kalau kalian tidak menguasai ilmu tajwid. Oleh sebab itu ya, pelajaran ini sangat penting ya. Apalagi kita hubungkan dengan sholat ya. Semua bacaan di dalam sholat itu adalah ayat-ayat Quran dan doa-doa ya. Apabila kita tidak benar membacanya, maka sholat kita boleh dikatakan sholat yang belum sempurna ya. Baik. Kepada seluruh siswa ya, saya tugaskan dalam hal ini tugas ya, kalian harus menulis Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-23, 24 dan 25. Dan di situ dipelajari ya, banyak sekali hukum-hukum nun mati atau tanwin ya di dalam 3 ayat itu. Kemudian nanti Anda postingkan ke Classroom ya dan kirimkan ke Classroom. Nanti akan menjadi nilai tugas bagi kalian. Saya kira itu saja pertemuan kita pada kali ini ya. Apabila terdapat kekeliruan dan kehilapan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.